Mas, lagi ngapain nih? Nge-vlog. Tuh, gue lagi take nih. Berapa kali nge-take nih dari tadi nih. Wah, seru banget. Mas, yuk bahas tips and trick ngevlog dong. Yakin? Mau tak kasih tahu nih? Mau banget. Ayo, kita ke ruangan ya. Yuk. Mas, bisa dijelasin dong tren ngevlog zaman sekarang itu seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat di mana-mana orang sekarang sukanya nge-vlog ya. Kenapa gitu ya? Pertama ada gadget. Jadi kita punya HP, punya gadget yang bisa dibawa kemana-mana dan seolah-olah itu adalah senjata kita gitu ya. Hidup kita tuh ada di sana. Buka kamera, kemudian satu lagi adalah media sosial. Jadi tren media sosial itu membuat kita siapapun gitu ya, itu bisa mengupload konten gitu ya. Nggak hanya konten dalam bentuk tulisan, nggak hanya konten dalam bentuk audio, tapi juga dalam konten bentuk yang lain ya, seperti vlog ya, video blog seperti itu. Nah ini kemudian tumbuh dengan baik gitu ya. Belum lagi kita tahu ada YouTube ya, kemudian kita kenal juga ada TikTok yang baru ya, lagi in ya. Bahkan platform yang lain lah ya. Nah ini seolah-olah membuat kita untuk terus-menerus mengupload konten kita. Ya apa aja yang terjadi di sekitar kita, apa aja yang menarik yang bisa kita sampaikan kepada halayak kita tentunya. Ya mau teman kita, mau masyarakat secara umum gitu ya, dan macam-macam modelnya. Jadi tren ini sekali lagi tidak bisa lepas dari kehadiran teknologi, ada internet, gadget, dan kemudian kehadiran platform-platform digital seperti media sosial, kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya gitu ya, tumbuh pesat ya, seperti itu. Sejauh ini Mas Aryo suka gunain platform apa nih Mas? Ya, saya kebetulan memang suka main di platform YouTube. Ya, meskipun sebenarnya ada TikTok juga, tapi saya memang masih baru di TikTok ya. Tapi nggak tahu besok-besok saya akan bermain ke arah sana gitu ya. Tapi saya lebih banyak ke YouTube atau kalau tidak ya ke platform yang lain ya. Tapi memang YouTube ini simple bagi saya. Kenapa? Saya kalau misalkan ngupload konten saya di blog ya, di blog seperti misalkan kita sebut saja Kompasiana Indonesiana, sangat mudah. Kenapa? Karena kita tinggal mengembed. Ini karakteristik dari media digital ya guys, ya media baru ya yang pernah kita singgung ya di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi media digital ini mampu membuat kita mengembed konten yang kita tempelkan di mana saja dan kapan saja dan akhirnya bisa kita akses asal dengan jaringan internet. Jadi nggak perlu lagi repot-repot gitu ya, kita tinggal tempel saja embed URL YouTube kita ke konten dan itu akan muncul dengan sendirinya. Nah inilah menariknya kenapa saya tertarik dengan YouTube dan di YouTube pun ya jadi jualan nih ya. Jadi sebenarnya bukan begitu maksud saya. Tapi memang sangat memudahkan lah buat kita. Seperti itu. Di YouTube sendiri kan banyak channel ya Mas. Iya. Biasanya apa jenis-jenis kontennya. Kalau dari Mas Aryo sendiri suka konten apa nih? Iya. Saya suka dengan jelajah kuliner ya. Jadi saya suka makan gitu ya. Jadi lebih menarik kalau misalkan suka bagaimana seorang kalau bisa dibilang adalah influencer gitu ya, atau katakanlah siapapun lah ya yang bisa mengeksplorasi makanan gitu ya. Kemudian saya juga suka, karena saya suka ngotak-ngatik gitu ya, di YouTube ini menarik, banyak sekali konten-konten tutorial. Nah, saya mempelajari itu, ya hal-hal yang tidak pernah saya ketahui, dari situ saya tahu gitu. Jadi dua hal itu ya, saya akan melihat konten tutorial, kemudian kuliner ya, saya lebih suka di situ. Selain itu pasti banyak lagi ya Mas? Oh banyak ya, banyak. Daily, travel, gaming, Benar. vlog gitu ya Mas ya? Ya, kalau gaming kita tahu sendiri ya, banyak juga ya yang main di wilayah itu gitu ya. Terus kemudian terkait dengan unboxing ya. Nah, konten-konten unboxing juga banyak ya. Dan itu juga dicari orang, penontonnya juga banyak ya. Terus kemudian tutorial dalam konteks tanam-menanam, memperbaiki sesuatu ya, itu juga penontonnya juga ada. Bahkan termasuk ya informasi ya. Jadi konten bikin vlog gitu ya dengan menyajikan berbagai macam informasi yang terjadi di sekitar. Nah itu juga bisa kita lakukan. Untuk tahapan dan prosesnya sendiri Mas, dalam pembuatan konten di YouTube itu seperti apa sih Mas? Nah yang paling penting adalah pertama kita punya gadget ya, kemudian kita punya akses data yaitu internet seperti itu. Ya, nah kemudian kita mau belajar apa di sini? Mau belajar bagaimana membuat editing video, pengambilan gambar, itu ada semua. Tinggal dipelajari satu demi satu. Ya, bagaimana komposisi gambar, bagaimana kemudian mengedit konten ya. Itu harus dipelajari dulu satu persatu. Nah, setelah kita menguasai ini semua, barulah kita kemudian memikirkan kira-kira saya itu minatnya mengangkat yang mana nih? Apakah saya mau bicara tentang kuliner?
mau bicara tentang eksplorasi tempat, ya, tempat wisata misalkan, atau teman-teman suka ke hutan, ke gunung, ke goa, ya, ke laut dan seterusnya, silahkan. Suka tutorial misalkan, ya, tutorial dalam konteks bagaimana memperbaiki alat-alat masak misalkan, bagaimana memperbaiki alat-alat rumah tangga yang rusak dengan cara sederhana gitu ya, atau teman-teman mau bicara tentang bagaimana unboxing, suka beli sesuatu di apa namanya e-commerce gitu ya, kemudian dibongkar satu-satu, dicek, ditunjukin, dibikin reviewnya dan seterusnya, itu juga bisa ya. Jadi tergantung maunya mau apa. Bagi saya adalah yang paling simple itu adalah buat sesuatu yang nggak jauh-jauh dengan kita. Karena modalnya lebih sederhana ketimbang kita mempersiapkan sesuatu yang bukan bagian dari kita buat dan seterusnya nanti lama-lama kita repot juga gitu ya. Jadi saya pikir adalah yang dekat dengan kita dulu, ya, yang dekat dengan kita dulu. Nah, pikirkan idenya apa, tadi sudah selesai, dan kemudian ingat ya, ada identitas. Nah, biasanya identitas ini terkait dengan bumpernya, desain produksinya, coloringnya, ya, musiknya, ya, itu harus dipikirkan. Oh, kalau saya bikin konten ini nanti seragamannya apa ya kira-kira? Oh, bumpernya sama, oh musiknya sama, oh ininya sama dan seterusnya. Itu adalah identitas, ya. Nah, kemudian ya udah produksi, gitu ya, produksi, kemudian diedit sedemikian rupa, ya, nggak usah pusing, ya, coba saja dulu, ya, coba saja dulu. Dan semangat berbaginya juga harus kuat, dan yang dibagi adalah sesuatu yang positif. Oke, cukup ya. Jadi gue udahin dulu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau tanya-tanya boleh nanti di kolom pertanyaan ya, silahkan ya. Aku mau bikin konten lagi ya. Bye.